Waduh. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Kita mulai nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sahabat-sahabat Indonesia Happy Living yang bergabung malam ini, wabil khusus Dr. Mukhlis yang sudah berkenan menyediakan waktunya di tengah kesibukannya untuk berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman yang sangat diperlukan oleh teman-teman kami Indonesia Happy Living yang rata-rata sih itu alita semua, Dok. Namun ada beberapa yang jelita, atas 50 sampai yang jelang 50. Baik, mohon izin share, saya memperkenalkan tentang Indonesia Happy Living ya. Apakah sudah muncul? Sampun Mas, Ampun ya. bersama Baik, gambarnya baik, Mas baik, Toto baik. ya. Gambarnya hilang Mas Toto. Gambarnya hilang. Gambarnya hilang. Oh, sebentar. Ya. Saya stop dulu ya. Tetap nggak keluar gambarnya ya? Enggak. Wah, ya sudah. Sorry, ini ada Enggak kesalahan apa-apa. teknis. Jadi saya baik, kita lewatin saja. Suara saya masih kedengaran, Mbak? Ya. Masih Mas, Oke. jelas. Jadi Indonesia Happy Living ini sebuah komunitas seperti saya tadi sampaikan, rata-rata sudah merupakan anggota Sipitung, sudah alita di atas 50 tahun. Intinya kami-kami yang sudah mendekati era-era babak terakhirnya itu, kita lebih menyadari bahwa kita ini tetap sekelompok manusia yang oleh Allah, oleh Tuhan kita itu diberi segala kemampuan, segala kelengkapannya untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat kira-kira ya. Jadi komunitas Indonesia Happy Living ini sebuah ekosistem yang diharapkan bisa menjadi tempat tumbuhnya para senior, membangun kebahagiaan dalam menuju kehidupan paripurna. Kalau bahasa sederhananya itu, kita sebagai manusia itu pengen apa sih? Pengennya husnul khotimah kalau yang Muslim. Semua agama, semua kegiatan mempunyai harapan di saat-saat terakhir itu kita pengen apa? Kita pengen bahagia. Nah, untuk menjadi bahagia seperti apa? Padahal kita itu tetap manusia yang punya daya, manusia yang tetap bermanfaat. Nah, dua hal inilah yang akan menjadi tiket untuk kita membangun kebahagiaan di akhir-akhir. Kira-kira inilah komunitas senior yang diharapkan bisa terbangun melalui kontribusi Indonesia Happy Living. Kami selalu mencoba mengambil dari titik bagian akhir. Kalau mungkin kita tanya, tujuan kita hidup untuk apa? Pengen bahagia, bahagia lahir batin, dunia akhirat, kira-kira seperti itu. Nah, semua orang itu, kalau ditanya, pasti keinginannya itu. Dan itu wajar. Tidak ada satupun manusia yang berkeinginan buruk. Nah, di bagian akhir ini, kita sekarang mulai melihat journey kita menuju bagian akhir dari kehidupan kita. Kita ingin menjadi manusia yang paripurna, yang bahagia. Kalau
sebutannya menjadi manusia insan kamil, manusia paripurna. Dimanapun dia berada, kemanapun dia menghadap, maka yang dia tuju adalah menghadap pada Tuhannya. Nah, tadi kita selalu harapkan bahwa Tuhan memberi kita 3 hal, keberdayaan, kebergunaan, dan kebahagiaan. Berdaya. Berdaya artinya kita harus tetap sebagai manusia merdeka yang punya jati diri, mandiri, berdaulat, bisa menentukan apa yang kita mau lakukan yang terbaik menurut dasar pemikiran kita, pemahaman kita, pengalaman hidup kita, informasi yang kita kumpulkan. Berguna, karena kan sebaik-baik manusia, semua orang mengatakan bahwa yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, disinilah Indonesia Happy Living ingin kita semua warga kita ini menjadi insan-insan yang berguna untuk sesama. Berguna itu tidak diukur dari seberapa banyak yang kita dapatkan, namun justru kita ukur dari seberapa banyak yang kita bisa persembahkan kepada sesama kita. Seberapa banyak manfaat yang bisa tumbuhkan, yang bisa kita bangun. Nah, kalau kita sudah menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, insya Allah hati kita akan selalu berpikir bahagia. Bahagia adalah pola pikir baik di saat apapun, di dalam kita menghadapi kondisi kehidupan seperti apapun, tetap kita bahagia. Tidak akan mudah berkeluh kesah, tidak akan mudah protes, tidak akan mudah, tapi kita tetap syukur, mengatur diri, menata, berserah pada yang Sang Pencipta, kita mencoba mengisi jalan peta kehidupan kita ini. Nah, Indonesia Happy Living itu cikal bakalnya dulu IKASMANSA, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri Salatiga. Jadi IKASMANSA merupakan founding father-nya lah dari Indonesia Happy Living ini. Dalam keberjalanan kita selama 4 tahun ini, dari sejak kami bentuk, Indonesia Happy Living didukung oleh beberapa partner setia, antara lain Dapur Umi. Kalau Dr. Mukhlis pernah tindak ke Salatiga, mungkin pernah dengar Banyu Mili. Nah, Dapur Umi ini satu owner, satu pemilik, dan itu adalah adik kelas kami di SMA Negeri 1 Salatiga yang sekarang membangun Dapur Umi di daerah Jayanti Sentul. Satu dapur kaya rasa. Ini lokasinya kita bisa menikmati makanan-makanan tradisional asli dari, mau dibilang dari Salatiga tapi juga dari Indonesia lah ya. Dan ada tempat ngopi yang asik sekali, cozy tempatnya. Ini adalah yang selalu menyertai kami. Yang kedua, ada sahabat kami yang juga setia menyertai kami, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Perdana, BPR Perdana. Ini juga eh, teman setia Mbak Titi, teman setia Indonesia Happy Living yang selalu mensupport kami. Produknya bisa kita manfaatkan, yang mungkin teman-teman kepentingan yang kagungan dana-dana bisa dikoordinasikan dengan Bank Perdana. Pendukung kami selanjutnya adalah P P Foundation, Pak. Foundation. P Foundation ini adalah yayasan keluarga yang dipimpin oleh Ibu Titik Pramudia. Karena Bu Titinya ada di sini, saya persilakan Bu Titik cerita tentang P Foundation, silakan. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas-Mas dan Mbak-Mbak. P Foundation kepanjangannya adalah Pramudia Foundation. Kami bentuk karena kami ingin selalu bermanfaat, berguna sebagaimana tagline-nya Indonesia Happy Living. Ketika suami berpulang, saya rasanya sangat bersyukur karena mendapat dukungan banyak pihak. Oleh sebab itu, ketika kami, kemudian saya saat ini merasa sudah recover, walaupun belum 100%, menghadapi kepulangan suami, tetapi ingin berbagi pengalaman, paling tidak mensupport kepada kawan-kawan yang juga baru kehilangan pasangannya. Karena sebagaimana yang saya rasakan ketika pada saat terjadi peristiwa itu, saya merasa sangat
terbantu, tertolong dengan adanya teman-teman yang senasib yang kemudian memberikan pengalamannya kepada saya. Oleh sebab itu, saya juga ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mengalami peristiwa yang sama dan berharap pada saatnya nanti P Foundation akan berkembang untuk bisa membantu hal-hal lain. Tentu saja ada P yang kedua adalah Pramuditya, adalah anak saya, dan Pradipta adalah cucu saya. Ya, insya Allah nantinya akan berkembang lebih jauh. Baik, itu Mas Toto. Oke, Monggo selanjutnya. baik, terima kasih Mbak Titi. Baik, kami lanjutkan. Dalam kesempatan ini, Indonesia Happy Living ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada para narasumber, para praktisi, para pemikir, dan para pelaku yang membagikan ilmu, pemikiran, dan pengalamannya yang inspiratif dan bermanfaat untuk sesama melalui Indonesia Happy Living. Juga kami sampaikan kepada semua sahabat para peserta dari setiap kegiatan Indonesia Happy Living, baik itu kegiatan online seperti malam ini, maupun kegiatan-kegiatan offline yang berada dimanapun. Karena perlu kami sampaikan, kegiatan Indonesia Happy Living ada online dan offline. Online-nya adalah Zoominar dan apa namanya member Member gathering. gathering. Kemudian untuk yang offline, yang temu muka, itu kita mempunyai program yang namanya Nandur Wiji Becik. Seperti yang kemarin baru saja dilaksanakan di Rumah Siput Indonesia. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada sahabat-sahabat saya Ika Semansa di seluruh angkatan, dimanapun berada, yang sudah sangat peduli dengan penuh kasih kepada seniornya, yang sudah tidak muda lagi, yang tetap ingin berkarya melalui Indonesia Happy Living. Dan terakhir, kami mewakili teman-teman para pengurus Indonesia Happy Living mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kasih sayangnya, kontribusinya untuk Indonesia Happy Living berupa apapun yang telah membuat kami semakin semangat untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dalam kita menjalani dan mengisi rute kehidupan kita menuju titik akhir. Itulah sedikit gambaran tentang Indonesia Happy Living yang mempunyai tagline berdaya, berguna, bahagia. Selanjutnya nanti sesi ini akan dimoderatori oleh Mbak Titi dengan narasumber kami yang hebat, Bapak Dr. 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 Mukhlis Ahsan Uji Sofro, spesialis penyakit dalam, KPTI MKM, Vina SIM. Nun sewu, Dr. Mukhlis. Selanjutnya nanti kami akan tidak menggunakan sesebutan Bapak dan Ibu, namun mohon izin kami menggantinya dengan sebutan Mbak dan Mas, agar jauh lebih mencair, agar lebih akrab, dan tetap rasanya kita tetap muda. Demikian yang bisa kami sampaikan, salam perkenalan kami, dan kami serahkan selanjutnya kepada Dr. Mukhlis, Mbak Titi, dan Mbak Eka untuk membackup cerita panjang tentang hal-hal yang sangat penting kita hadapi saat ini tentang penyakit campak. Kami persilahkan, monggo Dokter, Mbak Titi, dan Mbak Eka. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas-mas dan Mbak-mbak, alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi dengan topik yang sedang hangat-hangatnya karena sedang banyak sekali berita mengenai campak dan beberapa efeknya sangat mengkhawatirkan sehingga pada malam hari ini kita mengangkat topik yang luar biasa ini dan sudah hadir bersama kita Dr. Mukhlis MKM. Sebelum kita mulai, perkenankan saya membacakan CV beliau, bisa ditayangkan? Ya, baik. Dr. Mukhlis
adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian mengambil spesialisnya dari Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Beliau juga menjadi konsultan penyakit tropik infeksi dan kemudian doktornya program S3-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar Magister Kesehatan Masyarakat di Undip tahun 2022. Secara organisasi luar biasa sekali, beliau ketua banyak bidang nih ya, ketua Perdalin, ketua tim medis COVID RSUP Dr. Karyadi. Again and again, kalau bicara COVID tentu kita terbayang saat terjadinya COVID ya. Kemudian juga bisa agak diturunkan sedikit ya. Kemudian juga Ketua KSM Ilmu Penyakit Dalam RSUP Dr. Karyadi, Ketua Tim HIV AIDS RSUP Dr. Karyadi, Ketua Tim Emerging Infection Disease, Ketua Divisi Pencegahan Komik, pengurus dan anggota Petri, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ID Cabang Semarang. Kemudian juga anggota panel ahli HIV AIDS, kemudian juga anggota KPRA. Kemudian penelitian beliau sangat banyak dan mudah-mudahan apa yang beliau sudah lakukan selama ini bisa dibagikan kepada kita semua. Demikian CV singkat Dr. Mukhlis. Terima kasih Dr. Mukhlis yang hari ini sudah hadir bersama Indonesia Happy Living. Dan bagi kawan-kawan siapkan pertanyaan karena pada hari ini ada 7 voucher belanja Indomaret dan ada 12 member premium Indonesia Happy Living bagi mereka yang bertanya. Bahkan ini sudah ada yang beberapa yang bertanya ini dok. Silakan dok supaya tidak mengganggu waktu lebih lama lagi. Terima kasih. Silakan dokter. Masya Allah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman di Indonesia Happy Living. Saya matur nuwun Bu Titi Pramudia yang sudah menghubungi saya dan disetujui oleh Pak Toto Supriyanto dan kawan-kawan untuk berbagi ilmu dan pengalaman di malam hari ini. Jadi mengapa campak bisa menyerang orang dewasa? Jadi kita sudah tahu pasien demam tinggi, kemudian ada bintik-bintik merah. Kami selalu berpikir kalau tidak demam berdarah ya campak. Bedanya kalau demam berdarah itu bintik-bintiknya itu nggak sampai berair, tapi kalau campak biasanya ada airnya. Virus campak diciptakan Allah bagus sekali ini. Kalau untuk batik Pekalongan bagus banget ini. Virus berbentuk bulat, memiliki RNA, sama dengan virus HIV, sama dengan virus COVID karena RNA. Jadi virus itu kan mikroorganisme yang kecil, dia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Sehingga kalau keluar dari tubuh kita, tidak ada yang dinunuti ya sudah segera mati. Kalau campak sendiri, penyakit infeksi virus yang sangat menular, gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, ruam kulit merah di seluruh tubuh, dan yang merepotkan menular lewat udara. Hanya dengan batuk, hanya dengan bersin, wahing, itu sudah menular. Jadi droplet ya, sama dengan COVID ya, karena virus ya, beda dengan virus HIV, sama-sama virus RNA, tapi dia penularannya harus lewat hubungan seksual. Jadi sekali lagi, manusia hanya satu-satunya host. Kalau toksoplasma itu kan harus nunut di kucing, anjing, leptospira harus nunut di tikus. Aerosol droplet 90% orang yang tidak divaksin akan mengalami infeksi. Nah, virus bertahan di udara itu sampai berapa lama? Sampai 2 jam.
Sehingga kalau di kami di poliklinik ada pasien dengan campak, ya ditunggu sampai 2 jam. Insya Allah setelah itu di udara sudah tidak menularkan. Dulu identik dengan penyakit anak-anak. Kita tahu anak-anak sampai campak, gabagen gitu ya. Sekarang banyak kasus ternyata pada remaja dan dewasa. Saya sendiri heran di UGD umur 20 tahun kok campak, 30 tahun kok campak. Kenapa bisa berubah? Karena ada perubahan pola imunisasi dan perubahan kekebalan masyarakat. Ada imun amnesia, ya Allah. Saya baru tahu, tak pikir yang amnesia, yang bisa lupa itu cuman pikiran kita tok. Ternyata sistem imun juga ada yang mengalami amnesia. Imun amnesia itu penelitian pada primat, virus campak itu mengganti sel limfosit dengan MV spesifik limfosit sel. Mekanismenya dia berusaha untuk menggabung dengan plasma membran sel host manusia melalui reseptor dependen terutama makrofag alveolus selam signaling limfosit alveolar makrofag. Lalu makrofag yang diciptakan oleh Allah di tubuh kita, kalau ada virus masuk, itu langsung ditangkap. Duh, kamu jangan kemana-mana. Tak beri makan, tapi tidak boleh beranak pinak. Nah, setelah itu, setelah masuk, berusaha digerus, langsung ditelan, dikeluarkan dari tubuh dalam keadaan mati. Nah, makrofag nanti menuju kelenjar limfe. Kita ini punya kelenjar getah bening di leher, di ketiak, dan di selangkangan. Serta di usus kita yang panjang, itu di sekitarnya selalu ada kelenjar getah bening. Mulai membentuk sel T dan sel B. Kekebalan tubuh kita di dalam tubuh itu ada sel imunitas seluler, sel T, imunitas humoral, sel B, yang menghasilkan imunoglobulin, imunoglobulin A, imunoglobulin G, imunoglobulin M. Lalu akan bertahan 2 sampai 3 tahun. Lalu siapa yang menular campak? Satu orang itu bisa nulari 12 sampai 18 orang. Sehingga ada istilah RO 12-18. Sementara COVID, RO-nya itu 4 sampai 6. Jadi lebih menular campak daripada COVID. Virus bisa bertahan di udara sampai 2 jam. Sangat mudah menyebar di mana? Di sekolah, kantor, fasilitas kesehatan. Lalu kenapa orang dewasa kok bisa kena campak? Ada 4 penyebab utama. Pertama, bagi yang tidak pernah vaksin. Yang kedua, vaksin sudah tapi tidak lengkap. Kan vaksinnya 2 kali. Kekebalan tubuhnya menurun. Kebetulan menderita diabetes mellitus, itu imun turun. Kemudian hipertensi yang tidak terkontrol, imunnya turun. Ada HIV, imun turun. Ada kanker, keganasan turun. Ada penggunaan kemoterapi turun. Ada menggunakan metrotexat autoimun, metilprednisolon, lupus dalam keadaan lama, kekebalan juga akan turun. Nah, inilah yang kemudian bisa mudah kena campak. Atau terpapar di lingkungan yang padat. Mau tidak mau seperti tenaga kesehatan yang di poliklinik, di bangsal, itu juga mudah. Nah, bagi yang tidak pernah vaksin, dilalah sebagian orang dewasa itu lahir saat program vaksin belum merata. Akses terbatas karena di daerah pedalaman. Akibatnya tidak punya kekebalan. Atau sudah divaksin tapi tidak lengkap. Campak kan butuh 2 dosis. Jika 1 dosis saja, pelindungannya tentu tidak maksimal. Banyak orang merasa, saya kayaknya sudah divaksin kok dulu waktu anak-anak. Menurut Eyang Kakung, Eyang Putri, padahal belum lengkap. Atau kekebalan yang bisa menurun ya, seiring dengan waktu. Antibodi kita tuh bisa berkurang secara bertahap, itu alamiah. Terutama jika apa? Tidak
pernah terpapar ulang. Saya berpikir, ini Gusti Allah kayaknya mengirimkan campak saat ini untuk mengingatkan antibodi kita. Ya, sehingga nanti ada semacam serangan campak tapi diturunkan derajatnya, tidak sampai menimbulkan penyakit. Ini untuk meningkatkan sistem imun yang sedang turun. Jadi Allah tuh selalu punya rencana yang bagus. Kita yang jangan berprasangka jelek. Itu sebabnya dewasa bisa kembali rentan karena kekebalannya menurun. Sementara lingkungan padat itu meningkatkan risiko di transportasi umum, bis kota, bis umum, kereta api, tempat kerja, fasilitas kesehatan, poliklinik, rawat inap. Satu kasus bisa menular ke banyak orang. Jadi kalau di kantor, alhamdulillah ya ini masih dalam suasana yang COVID, sehingga ada yang satu batuk, yang lain otomatis pakai. Tapi sekarang kan, maaf, di kami di lingkungan perawatan aja yang menggunakan masker sudah mulai bisa dihitung. Pengap dok, di pasar, apalagi pasar tradisional, uyel-uyelan ya, yang ibu-ibu harus telaten ngenyang ya, harganya sudah murah masih dinyang loh. Ya Allah, nggak marem dok kalau nggak ngenyang, wong neng pasar seorang ngenyang. Nah, campak pada dewasa kok lebih berbahaya kenapa? Karena kalau anak-anak tuh cuma panas, batuk pilek, bintik-bintik merah, selesai. Tapi pada dewasa, beberapa pasien kami terpaksa masuk ke ICU dengan ventilator karena mengalami pneumonia, infeksi paru-paru yang berat. O2 saturasinya turun 85%, mirip COVID. Diare, karena dia menyebabkan inflamasi di daerah usus, di samping di saluran nafas, usus juga mengalami inflamasi, otomatis ususnya ngeces, sehingga nya sepertinya encer terus-menerus, pasien dehidrasi, meninggalnya karena dehidrasi. Atau radang otak. Beberapa pasien campak kami dewasa datang ke UGD, kesadaran menurun. Ini mesti stroke ini. Tapi kok panas tinggi? Tapi kok ada bintik-bintik merah? Ini jangan-jangan campak yang ada encephalitis. Setelah kita telusuri, ternyata betul campak yang berkomplikasi di otak. Nah, dewasa belum tentu lebih kuat menghadapi campak, Bapak Ibu. Gambaran klinisnya, kalau penyakit respirasi virus akut yang sangat menular tuh kan sama ya, mesti ada demam, ngelungkrak, batuk, pilek, khas matanya merah, konjungtivitis, ada bercak koplik, ada res makulopapuler bintik-bintik seperti yang di gambar pertama. Inkubasinya sebetulnya 14 hari setelah terpapar. Res bintik-bintik merah muncul mulai dari kepala ke badan, baru ke kaki maupun tangan. Masa inkubasi bisa 4 hari sebelum dan 4 hari setelah res muncul. Pada pasien-pasien yang penurunan daya tahan tubuh bisa tidak disertai bintik merah karena tubuh tidak mampu membuat respon imun. Jadi ada campak masuk, ya didiemin aja, wong imunnya lagi turun. Nggak tahu itu musuh apa enggak, sehingga tidak menyebabkan pelebaran pembuluh darah di kulit yang mengakibatkan bintik-bintik merah. Jadi kadang-kadang ada komplik spot bintik merah di sini, di daerah langit-langit mulut. Kembali lagi, mengapa campak dewasa lebih berbahaya? Karena respon imunnya lebih kuat. Akibatnya serangan peradangannya jadi lebih berat. Komplikasinya lebih sering terjadi, penyakit penyerta, DM tak terkontrol, hipertensi tak terkendali, penyakit jantung, penyakit ginjal, sirosis hepatis, otomatis risiko rawat inapnya lebih tinggi. Pada orang dewasa, sistem imun kita itu bereaksi lebih kuat loh terhadap virus campak. Akibatnya apa? Bukan hanya bintik merah,
Tapi peradangan bisa lebih berat dan menyerang organ penting. Hati hepatitis, SGOT-SGP itu meningkat. Ginjal nefritis, ureum kreatinin meningkat. Paru-paru pneumonitis, O2 saturasi turun. Otak serebritis, kalau kena jantung, miokarditis, meninggal dalam keadaan mendadak. Jadi komplikasi campak pada dewasa sekali lagi, radang paru paling sering dan mematikan karena O2 saturasi turun, radang otak encephalitis bisa kejang, penurunan kesadaran, diare berat dan dehidrasi, serta kadang ada otitis, meler, infeksi telinga yang mengganggu pendengaran. Komplikasi ini jauh lebih sering pada dewasa dibanding pada anak. Pneumonia encephalitis misalnya paling ditakuti kalau kami merawat pasien campak karena bisa menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian bukan campaknya, tapi komplikasinya. Lalu siapa dewasa yang berisiko? Yang belum pernah vaksin, imunitas menurun, ibu hamil, pekerja kesehatan seperti kami, kelompok ini harus ekstra waspada karena risiko komplikasinya jauh lebih tinggi dibanding populasi umum. Nah, mengapa bisa terjadi kematian? Karena pneumonia berat, encephalitis, infeksi sekunder oleh bakteri, keterlambatan diagnosis, dokter lupa kalau pasien ini campak karena lama tidak pernah menghadapi. Campak bukan hanya penyakit ruam, pada kondisi tertentu bisa berkembang menjadi penyakit yang mengancam nyawa. Jadi Gusti Allah itu sebetulnya mengingatkan kita, jangan anggap sepele. Lalu tanda bahaya campak pada dewasa, pasien datang panas tinggi kok sesak napas ya? Kok tiba-tiba menurun padahal usia muda? Kalau stroke kan nggak mungkin, apalagi ada kejang. Demam tinggi, udah diberi paracetamol, tetap aja 40 derajat Celcius. Kok. Kami harus waspada, ini virus. Kalau bakteri nggak sepanas itu. Diare berat, udah diparingi pucuk jambu sampai wet jambunya protol kabeh, tetap diare berat. Jadi jika muncul tanda-tanda ini, pasien harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu. Kadang-kadang keluarga pasien rembugan. Golek tonggo sing dokter. Kira-kira harus ke rumah sakit enggak? Alah, mbok tinggal panggil Iya, ambulan. Nanti dokter tonggone teko yo cerita ini harus mondok. Cuma nunggu kata gitu kok iya dadak diskusi terus. Nah, campak pada dewasa kalau udah berat dan berbahaya sebetulnya bisa dicegah. Vaksinasi itu kunci utama. hmm, Sayangnya 25% penduduk di seluruh dunia, dimanapun tidak setuju imunisasi. Dan yang tidak setuju itu menguasai sosmed. iya, Jadi kita jadi miris mau berangkat enggak ya? Kabar baiknya campak penyakit yang bisa dicegah. Vaksinasi menjadi perlindungan terbaik untuk diri sendiri dan orang sekitarnya. Jadi tipe vaksin untuk campak itu termasuk yang live attenuated. Ini yang sering digembor-gemborkan. Ya wong virus masih hidup kok dimasukkan ke kita. Itu sama dengan membunuh dokter Muklis itu gimana sih? TBC juga gitu. Udah anak-anak masih rentan gitu malah divaksin TBC. Nah, imunisasi tampak itu MMR, Measles, Mumps, Rubella. MMR terdiri dari 2 dosis di usia 12-15 dan usia 18. Untuk 2 vaksin memberikan perlindungan sangat tinggi terhadap campak pada orang dewasa. Kebutuhan vaksin mengikuti riwayat vaksinasi dan risiko pajanan. Mekanisme kerjanya karena live attenuated merangsang antibodi dan sel T kita, membentuk memori imun dan bagaimana bekerja? Vaksin itu berisi virus campak hidup yang dilemahkan. Tidak menyebabkan penyakit, tapi tetap imunogenik. Artinya bisa merangsang sel imun. Virus masuk melalui replikasi, tapi terbatas.
akan ditangkap oleh penerima tamu, antigen presenting cell, lalu mengaktifkan sel B, antibodi terbentuk IgG, respon seluler akan mengeliminasi virus dengan makrofag. Ayo, kamu jangan menyerang ya, silakan masuk ke tubuhku, tapi jangan mengganggu. Terbentuk memori imun jangka panjang. Kalau ada virus campak lagi, aku udah pernah lihat kamu, tidak boleh mengganggu. Hasil akhirnya, proteksinya kuat dan lama, menyerupai infeksi alami tanpa risiko komplikasi. Jadi sebetulnya imunisasi itu meniru infeksi alami secara aman untuk membentuk kekebalan seumur hidup. Coba usaha yang baik ini kok dianggap membunuh. Mengapa bisa kena campak lagi? Ini lagi imun lupa. Fakta klinisnya, infeksi campak itu imunitas terhadap campak biasanya kan seumur hidup. Tetapi kok ya meningkatkan risiko infeksi lain loh selain campak. Kuncinya karena ada imun amnesia tadi, jadi virus campak menginfeksi merusak sel B memori yang sudah pernah kena, terus ada campak, mestinya ingat, siapa ya kamu? Kayaknya campak, tapi aku kok ragu-ragu, ya udah sini gak apa-apa. Malah disuruh masuk, ya menyerang. Tuh akibatnya memori imun terhadap berbagai patogen lain juga hilang. Dengan campak aja lupa, apalagi dengan yang lain. Dampaknya, tubuh seperti mereset sebagian sistem imun. Ini lebih rentan terhadap pneumonia, infeksi bakteri maupun yang lain, encephalitis. Risiko bisa berlangsung bertahun, berbulan atau tahun. Lalu kenapa bisa kena campak lagi? Jarang ya, tapi bisa terjadi. Diagnosa awal bukan campak sejati. Imunitas tidak terbentuk optimal atau gangguan sistem imun. Lalu mengapa campak perlu herd immunity? Karakter virus campak itu sangat menular. Satu orang 12 sampai 18 mesti kena. Satu orang menularkan 12 sampai 18. Lah apa herd immunity? Perlindungan komunitas ketika sebagian besar populasi sudah imun. Rantai penularannya jadi terputus kan. Lalu mengapa herd immunity penting pada campak? Campak salah satu penyakit paling menular yang satu orang bisa menularkan sekian banyak, penularannya lewat droplet, virusnya bertahan hingga 2 jam. Nah, kalau ada satu kasus di populasi yang tidak kebal, hampir semua yang rentan nanti akan tertular. Herd immunity sangat tinggi, harus 95%, karena penularannya itu ekstrim. Minimal 95%. Ini berbeda dengan COVID yang kurang dari itu. Sementara di Indonesia, eh, cakupan imunisasi kita itu masih 82%, mohon maaf. Sehingga kalau turun sedikit aja, akan terjadi outbreak di komunitas kecil, sekolah, pesantren, puskesmas. Lalu mengapa immunity penting pada campak? Melindungi yang tidak divaksin. Herd immunity itu kan penting untuk kelompok yang bayi, pasien yang HIV, pasien ada kontraindikasi nggak boleh vaksin, mereka bergantung pada pelindungan tidak langsung dari orang sekitarnya. Jadi campak bukan penyakit ringan, sering diremehkan padahal komplikasinya kan serius. Pneumonia, encephalitis, malnutrisi, subakut sclerosing panencephalitis fatal jangka panjang. Jadi herd immunity mencegah kematian, bukan sekedar mencegah tidak kena campak. Nah, satu celah kecil bisa jadi wabah besar, Ibu, Bapak sekalian. Banyak outbreak terjadi hanya karena ada penolakan vaksin, cakupan imunisasinya tidak merata, kelompok klaster yang tidak imun, polanya awalnya satu kasus impor, di sekitar sini nggak ada, tapi ada orang luar kota nengok simbahnya dengan campak, masuk ke komunitas yang tidak imun, langsung terjadi outbreak. Herd immunity pada campak sekali lagi bukan pilihan, tapi satu-satunya cara untuk menghentikan penularan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama mengingatkan yang belum vaksin divaksin. Masalahnya kan bukan satu anak tidak divaksin,
satu celah kecil bisa membuka jalan untuk wabah besar. Semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, subhanallah. Waalaikumsalam Bagus sekali, warahmatullahi Dok. wabarakatuh. Sangat Luar biasa, informatif dokter. dan Iya, insya Allah mudah dicerna oleh mas-mas, mbak-mbak sekalian para peserta, Masya Dok. Allah. Bukan main. Matur amin. nuwun sekali lagi, Dok. Mungkin Tidak masih ada waktu mengulang. untuk bisa Iya, bertanya jawab Masih, sebentar ya, masih Dok. ada. Monggo iya, dipersilakan. Mas Wenje. Iya, Silakan. Dok. Ini kalau saya ketemu Dokter Mukhlis, kayaknya kalau sakit ketemu aja udah sembuh. Karena betapa betapa ramahnya dokternya, betapa ketika menjelaskan sedemikian menarik dan detail ya. Baik dokter, ini sudah ada 6 penanya supaya menghemat Satu-satu ya, waktu. Bu. Satu-satu. Nggih, nggih, supaya menghemat waktu saya anu aja Bu ya Titi dokter ya. membacakan, ya. Ini Bu Titi membacakan. nggih, saya bacakan nggih dokter. Nggih. Ya, ini kebetulan Mas Budi Setianto yang saya sampaikan tadi Oh, ini nggih. anu Salam. temannya Salam dari Ibu Dr. Mukhlis Retno. ya. Nggih, Ibu ingat Nggih. sekali. Oke. Dalam praktek klinis, kapan dokter cukup mengenakan diagnosis klinis, kapan perlu pemeriksaan laboratorium? Komplikasi campak apa yang paling sering diremehkan masyarakat tetapi sesungguhnya berbahaya, Dok? Monggo, Dok. Ya, jadi dalam praktek klinis, kapan campak perlu pemeriksaan laborat? Sebetulnya tidak perlu laborat ya, cukup klinis jika gambaran klinisnya khas. Ya. Ada demam, ada batuk, pilek, ada kemerahan di mata, kemudian ada bintik-bintik merah dari wajah menyebar ke seluruh tubuh, apalagi kalau mulutnya membuka, ada koplik spotnya. Ya, terutama ini sudah cukup untuk diagnosis klinis, terutama kalau ada KLB. Lalu pemeriksaan laborat jika diagnosisnya tidak khas, misalnya ruamnya tidak klasik, tanpa gejala prodromal, perlu membedakan dengan dengue, apa rubella atau alergi obat ya, gitu. Kasus dewasa sering sering tidak jelas, presentasinya bisa tidak klasik, risiko komplikasinya lebih tinggi, dan kasus berat biasanya datang dengan pneumonia, sesak napas, gangguan kesadaran. Nah, kalau kita ragu-ragu ini kesadaran menurunnya ini karena stroke apa enggak, tapi kok panas tinggi, baru kita memeriksakan laborat. Kepentingan surveillance juga harus ada laborat. Pemeriksaannya apa? IgM campak paling praktis karena di hari ketiga demam sudah bisa muncul. Atau PCR, polymerase chain reaction, kita mengambil bagian dari virus campak, ini lebih sensitif, cuman fasilitasnya terbatas di rumah sakit besar seperti Karyadi baru ada, kalau rumah sakit daerah belum tentu, dan darah rutin biasanya karena ini virus ketemunya leukosit kurang dari 4.000, kurang dari normal. Lalu komplikasi apa yang sering diremehkan? Itu sering diremehkan itu pneumonia, karena ini sebetulnya kan penyebab kematian tersering, bisa viral, bisa virus, bisa bakteri. Awalnya hanya batuk, tapi kok tiba-tiba sesak. Kalau di foto ronsen ke bintik-bintik putih kelihatan, nadinya cepat, kami langsung berpikir pneumonia. Tapi masyarakat, hal itu biasa toh dok, yang namanya panas kan ya mesti kadang sesek atau diare, dehidrasi, sering dianggap ringan. Wong tadi memang habis makan pecel pedes kok, Dok. Padahal pecel cuma sedikit, tapi kok diarenya terus-terus. Bisa dehidrasi berat, terutama pada lansia. Sering terlewat karena fokus ke bintik-bintik saja. Dokter juga lupa, nya gimana enggak ditanyakan. Encephalitis jarang sih, tapi fatal. Muncul beberapa hari setelah ruam. Jadi pasien biasanya datang dengan tiba-tiba kejang, penurunan kesadaran. Ini risiko mortalitasnya tinggi. Jadi demikian, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pertanyaan kedua dari Mas Inti Andana. Nggih. Mohon izin Pak Dokter, apa persamaan dan perbedaan yang dominan antara campak dan DBD? Jadi persamaan campak dan DBD itu sama-sama penyakit infeksi virus.
Campak virusnya virus measles, DBD virus dengue. Keduanya bukan bakteri, sehingga tidak perlu antibiotik rutin. Kecuali kadang kalau ada koinfeksi bakteri. Gejala awalnya juga mirip. Ini sering membingungkan. Demam tinggi, lemah, nggak enak badan, sakit kepala, kadang nyeri otot. Di fase awal sulit dibedakan karena kadang bintik merahnya juga nggak keluar. Lalu sebagian sama-sama bisa muncul ruam. Campak itu ruamnya khas mulai dari wajah dulu, baru ke badan, lalu ke tangan dan kaki. Sementara demam berdarah dengue, kemerahan langsung ke seluruh tubuh. Sama-sama bisa berat dan fatal. Campak menimbulkan infeksi paru, pneumonia, encephalitis, kesadaran menurun, DBD bisa dengue shock syndrome, perdarahan, terutama mohon maaf bagi keluarga kita yang kegemukan. Saya kalau merawat demam berdarah, dengue, dan gemuk, saya paling deg-degan. Saya baca Al-Fatihah terus-menerus karena sistem imunnya sering langsung terganggu dan inflamasi peradangannya meningkat tajam. Keduanya bisa menyebabkan kematian jika terlambat ditangani. Sama-sama butuh kewaspadaan tanda bahaya, ada penurunan kesadaran, ada sesak napas, tidak mau minum, monitoringnya lebih penting dari sekedar diagnosis awal. Dan sama-sama masalah kesehatan masyarakat, karena mudah terjadi KLB, perlu pelaporan, berdampak luas pada anak dan dewasa. Jadi demam plus bintik-bintik tidak selalu campak. Bisa jadi DBD. Keduanya virus, tapi komplikasinya bisa mematikan. Yang menyelamatkan bukan tebakan awal, tapi kewaspadaan tanda bahaya. Demikian. Terima kasih Iya, dok, sampai ngalamin. Matur Iya. suwun. Iya. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Tiwi, ini berdomisili di Salatiga, Dok. Mohon izin bertanya Pak Dokter, sebagai orang awam, bagaimana mengetahui seseorang sedang sakit campak supaya bisa menghindari penularannya dan bagaimana sikap kita terhadap kewaspadaannya supaya tidak tertular. Baik, menghindari bergaul dengan orang seperti ini kan sulit, apalagi hidup di kampung, Dok. Monggo, Dok. Oke. Baik, bagaimana penderita campak bisa mencegah penularan? Jadi, sebagai awam, kita asal ada panas tinggi, kemudian bintik-bintik merah yang tidak langsung merata, kita curiga ke arah campak. Apalagi ada batuk, pilek, sesak napas, ya. Terus bagaimana bisa mencegah penularan? Istirahat di rumah, jangan keluar dulu. Campak sangat mudah menular lewat udara. Penderita sebaiknya tidak sekolah, tidak kerja, atau ke tempat umum. Idealnya sampai 4 hari setelah bintik-bintik merah muncul. Berikutnya pakai masker, tutup muka, mulut saat batuk, karena virus keluar saat bersin, batuk, atau bicara. Gunakan masker, tutup mulut dengan tisu atau siku pada waktu batuk. Pisahkan sementara dari orang lain, hindari kontak dekat dengan bayi, ibu hamil, orang dengan daya tahan tubuh melemah. Tidur di kamar sebaiknya terpisah jika memungkinkan. Kalau kamarnya cuma satu, yang ngalai di teras lah masuk angin. Jaga ventilasi rumah, buka jendela, biarkan udara dan sinar matahari masuk. Karena virus campak itu bisa bertahan di udara kurang lebih 2 jam di ruang tertutup. Kalau ruang ventilasi terbuka akan lebih cepat menghilang. Rajin cuci tangan setelah batuk, bersin, atau menyentuh wajah. Utek-utek upil misalnya, cepat cuci tangan. Gunakan sabun dan air mengalir. Jangan berbagi barang pribadi ya Bu. Gelas, sendok, handuk bisa jadi media penularan tidak langsung. Lindungi orang sekitar kita dengan vaksin. Tanyakan orang serumah yang belum vaksin. Sebaiknya segera divaksin jika memungkinkan. Kalau kena campak, istirahat dulu di rumah. Bukan karena dikucilkan, tapi untuk melindungi orang yang kita sayangi. Campak mudah menular, tapi juga mudah dicegah. Makaten. Nggih. Matur nuwun, Dok.
Berikutnya ini Mas Toto nih, pertanyaan dari Mas Toto. Dokter, apakah penularan campak hanya melalui virus yang tersebar di udara atau juga melalui menempelnya virus campak melalui sentuhan dan lain sebagainya? Mohon pencerahan, matur nuwun. Jadi penularan campak itu utamanya memang lewat udara, airborne. Karena virus campak menyebar saat pasien kita tuh batuk, bersin, atau bicara. Partikel virusnya bisa melayang di udara dan sekali lagi bertahan hingga 2 jam di ruang tertutup. Ini yang membuat campak sangat mudah menular. Tapi bisa juga melalui sentuhan sih, tidak langsung. Misalnya ya, tangan yang terkena droplet menyentuh hidung dan mulut kita itu bisa menular, bisa ketularan. Menyentuh benda yang terkontaminasi, misalnya pasien datang pada waktu diukur tensi, kemudian watuk, wahing di meja tensimeter, lah perawat kok dilalah menyentuh, terus utek-utek upil atau wahing hidung tanpa cuci tangan bisa ketularan. Karena dia bertahan juga 2 jam. Tapi ini bukan cara utama sih, hanya tambahan. Cuman bukan lewat kontak biasa, nih, karena campak tidak menular melalui berjabat tangan saja. Tanpa droplet ya. Kalau pasiennya tidak batuk bersin terus tangannya terus yuk kita salaman itu ya tentu bisa ya. Atau berpelukan jika tidak ada batuk dan bersin dari pasien loh ya. Ya, ya. Makan bersama tanpa paparan droplet langsung, makan bersama tidak menularkan kecuali yang bersangkutan wahing atau gelegeen gitu ya. Ya. Nah itu virusnya ikut lari ya. Campak menular terutama lewat udara, bukan sekedar sentuhan. Satu orang batuk di ruang tertutup, orang lain bisa tertular walaupun tidak bersentuhan. Ya. Yang berbahaya dari campak itu mohon maaf, oh udaranya ya, bukan orangnya Ya, gitu. ya. Matur nuwun. Matur nuwun, Dok. Clear. Oke. Dok, masih ada 4 penanya lagi. Kalau mohon waktu 10 menit masih bisa, Dok? Ya boleh. Boleh, Nggih. Dengan cepat, nggih, Dok. Mohon ini dari Mbak Purwani dari Garut, Dok. Mohon izin bertanya, Dok, untuk orang dewasa yang belum pernah divaksin campak, sebaiknya divaksin berapa kali, intervalnya berapa hari per bulan? Terima kasih, Dok. Jadi apakah perlu? Ya. Ini kalau belum pernah vaksin campak harus berapa kali? Ya tetap 2 kali Bu, dosis pertama untuk membentuk kekebalan awal, kemudian 4 minggu kemudian untuk memperkuat dan memastikan perlindungan. Nah untuk siapa saja ya kita-kita yang usia lanjut tetap dianjurkan. Dan untuk dewasa yang belum pernah vaksin, tetap bisa dianjurkan tetap 2 dosis, jarak minimal 4 minggu. Kalau tidak ingat dulu sudah vaksin atau belum ya, anggap belum lengkap aja lah, sehingga divaksin ulang. Vaksin yang digunakan umumnya MMR. Jadi 1 kali belum cukup, 2 kali baru kuat. Tidak ingat riwayat vaksin, lebih baik vaksin ulang daripada tidak terlindungi. Betul. Gitu ya. Nggih, matur nuwun, Dok. Kemudian ini dari Mbak Nunung, ini Masya Allah ya, campak ini kok memodernisir dirinya menjadi virus lebih canggih, sedangkan menuju tua menjadi pengurangan imun. Nah, bagi yang sudah dapat campak reguler dulu waktu kita kecil, apakah masih dimungkinkan untuk bisa mampir ke tubuh kita? Walau kita sudah suntik vaksin dan tidak memiliki sakit jantung dan gula dan sebagainya. Monggo, Dok. Ya. Jadi kalau sudah pernah kena campak, apakah bisa kena lagi? Alhamdulillah, umumnya tidak kena lagi. Setelah Alhamdulillah. seseorang terkena campak, tubuh akan membentuk kekebalan seumur hidup. Jadi kalau terpapar lagi, virus biasanya tidak bisa menyebabkan sakit. Hanya greges-greges saja. Tapi apakah virus bisa mampir lagi? Bisa saja sih virus masuk ke tubuh kita, tapi langsung dilawan oleh sistem imun. Jadi tidak sampai sakit atau menular.
kapan bisa kena lagi? Jarang ya. Mungkin dulu diagnosisnya sebenarnya bukan campak atau mohon maaf salah diagnosis. Daya tahan tubuhnya sangat lemah. Gangguan sistem imun yang berat karena ada kemoterapi atau metilprednisolon jangka panjang. Tapi ini kasus yang sangat jarang kok. Jadi kalau sudah pernah kena campak, biasanya tubuh sudah kebal. Virus boleh masuk, tapi tidak akan menjadi penyakit. Tetap bisa menimbulkan peradangan, greges-greges, tapi nggak sampai ke pneumonia, nggak sampai ke encephalitis. Demikian. Ya, baik. Ini dari Mbak Yasri. Izin bertanya, Dok, cucu saya berumur 7 bulan kena campak dirawat di ruang isolasi. Saat itu banyak bayi yang kena campak. Umur sebelum 9 bulan karena 9 bulan baru menerima vaksin campak. Mengingat bayi banyak yang kena mengingat banyaknya bayi berumur kurang dari 9 bulan yang sudah kena campak, mungkin nggak, Dok, imunisasi untuk bayi sebelum 9 bulan? Jadi bayi 7 bulan terpapar kena campak, boleh imunisasi sebelum 9 bulan enggak? Sebetulnya jawabannya boleh dalam kondisi khusus. Lah kapan diberikan sebelum 9 bulan? Kalau bayi kontak erat dengan KLB campak. Bayi dalam situasi risiko tinggi, seperti kasus dirawat di ruang isolasi campak misalnya. Ini disebut imunisasi dini, early doses. Tapi ada hal penting, dosis sebelum 9 bulan itu belum dihitung sebagai imunisasi rutin. Karena antibodi dari ibu masih mengganggu respon vaksin ibu. Jadi antibodi dari ibu itu memang dibuat oleh Allah melindungi terhadap campak sampai 9 bulan. Lah kalau sebelum 9 bulan kok sudah divaksin, nanti tubuh bingung, saya harus bagaimana ya? Jadi jika bayi usia 7 bulan sudah diberi vaksin, tapi harus diulang, ya nanti 9 bulan diulang lagi eh, pada waktu 9 bulan dan tetap diulang lagi booster di 18 bulan. Jadi totalnya menjadi 3 kali, karena ada 1 dosis tambahan. Alternatifnya pada pajanan yang sangat tinggi, vaksin bisa sebagai pencegahan sebetulnya kalau ada di dalam situasi KLB. Tapi itu juga atas pertimbangan dokter spesialis anak nih, karena mempertimbangkan pasien ini ada TBC-nya enggak, ada penyakit lain tidak. Demikian Ibu. Jadi prinsip orang Ya, tua sudah memberi kekebalan lewat orang tua sampai 9 bulan. Jadi baru divaksin di bulan ke-9. Ngaten. ya. Baik, Dok. Ada pertanyaan sedikit lagi, boleh di-share juga, Dok, dampak bagi janin dari ibu hamil jika terkena campak, terutama di semester pertama, yang diantaranya tengah terjadi perkembangan organ pendengaran pada janin. Ini kebetulan yang menanyakan Mbak Eka, yang memang berprofesi sebagai Alhamdulillah. pendamping mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, ya. Alhamdulillah. Injih. Jadi dampak campak pada janin, jadi ibu hamil yang terinfeksi campak, nuwun sewu, ada risiko keguguran. Karena infeksi virus campak itu dapat menyebabkan gangguan pada kehamilan yang di awal. Risiko lebih tinggi jika terjadi terutama pada ibu hamil trimester pertama, 3 bulan pertama. Atau maaf, ada yang kelahiran prematur. Bayi bisa lahir sebelum waktunya. Ini berkaitan dengan kondisi ibu yang sakit berat, demam tinggi, infeksi yang sistemik, atau bayi lahir normal, tapi berat badan lahirnya rendah, sehingga pertumbuhan janin terganggu. Dampak dari kondisi ibu yang tidak optimal selama infeksi, karena pada waktu ibu hamil ada infeksi, energinya itu dibagi untuk pertumbuhan janin, dibagi untuk mengatasi infeksi. Atau mohon maaf, kematian janin, ada yang neonatal, sudah bulan ke-7 disyukuri, bulan ke-9 lahir, malah stillbirth meninggal. Ini pada kasus berat bisa terjadi
biasanya terkait komplikasi berat dari ibu. Misalnya ibu hamilnya mengalami pneumonia, kan oksigenasinya kurang. Otomatis yang ke plasenta, oksigen juga kurang. Bayi kekurangan oksigen. Apakah menyebabkan cacat bawaan? Berbeda dengan rubella. Kalau rubella khas menyebabkan kecacat bawaan. Tapi kalau campak tidak dikenal sebagai penyebab utama kelainan bawaan atau cacat kongenital. Jadi yang berbahaya justru kondisi ibunya. Pneumonia sering berat pada ibu hamil. Dehidrasi. Wong ibu hamil sendiri kan butuh air minum yang lebih banyak. Ini kok diare atau kondisi umumnya menurun. Ini yang kemudian berdampak kepada janin. Jadi campak pada ibu hamil bisa membahayakan bayi, terutama risiko lahir prematur atau keguguran. Bukan karena cacat bawaan, karena kondisi ibu yang menjadi berat tidak menyebabkan cacat bawaan. Demikian. Oke. Dok, ini Karena itu pertanyaan terakhir agak menggelitik sebentar. Ya dok, ya. Banyak masyarakat terkena dan rumah sakit sampai penuh, tapi penanganan pemerintah tidak segencar waktu COVID, dok. Mengenai campak ini pertanyaan terakhir dari Mbak Restu. Ya, waktu COVID kan begitu gencar ya dok. Ini kok sekarang ini tidak. Mohon maaf. Tidak seheboh gitu ya. Iya. Iya, Kenapa? enggak seheboh waktu COVID. Kenapa penanganan campak tidak seperti COVID? Karena cara penularannya mirip, tapi dampak populasinya kan berbeda. Campak sangat menular, tapi sebagian besar kan sudah punya kekebalan. Karena sebagian besar kan sudah divaksin, Bu. Sementara COVID kan nggak pernah ada vaksinasi. COVID itu virusnya dilelah baru, sehingga hampir semua orang belum punya kekebalan, Bu. Campak sudah ada vaksin yang sangat efektif. Vaksin campak sudah lama tersedia, efektivitasnya tinggi. Jadi strategi utamanya cukup vaksinasi, surveillance, dan respon kejadian luar biasa. COVID-19 dulu belum ada vaksin dan belum ada obat. Awal pandemi belum ada vaksin. Saya kebetulan sempat menjadi ketua panitia penelitian vaksin Nusantara di tahap 1. Itu juga ya Allah, saya sampai harus konsultasi ke psikiater loh. Karena banyak yang menyerang kanan kiri. Karena mengancam vaksinasi impor. Mohon maaf. Betul. Saya disuruh milih, suruh keluar dari pegawai negeri apa, jalan terus, aduh, Masya Allah. Belum ada terapi yang pasti. Sehingga sampai dilakukan lockdown, pembatasan sosial, masker pasif. Pola penyebarannya beda, Ibu. Campak biasanya kan kasusnya terlokalisir. KLB cukup di sini, cukup di sini. COVID, penyebarannya global, sangat cepat. Wong Amerika aja sempat tidak mungkin COVID masuk Amerika ya. Kalau Allah kun fayakun. Ya Cina terjadi lah. mungkin menyebar di Cina. Wong pembuatan awalnya non sewu penelitiannya ada di Cina. Terlokalisir malah seluruh Cina Dunia. kena semua. Kun fayakun, Gusti Allah dilawan. Kan Cina tidak punya Gusti Allah. Ada tapi belum percaya. Sistem kesehatan sudah terbiasa Bu dengan campak Bu. Dokter sudah paham tata laksana Bu. Program imunisasi sudah berjalan. Tidak perlu tindakan ekstrim seperti saat COVID. Jadi bukan karena campak tidak berbahaya ya Bu. Tapi karena kita sudah punya senjata untuk melawannya, vaksin. COVID dulu membuat dunia panik karena kita belum siap. Tidak ada kulonuwun. Campak tidak membuat panik justru karena kita sudah siap. Jadi pemerintah bukannya tidak mampu bergerak, memang ada skala prioritas, Ibu. Ya. Baik dokter, terima kasih sekali. Alhamdulillah. Cukup sekian, terima kasih. Baik. Dok, matur nuwun sangat. Alhamdulillah 9 penanya sudah dijawab dan 5 penanya yang pertama mendapatkan hadiah voucher belanja. Kemudian 4 diantaranya mendapat voucher member premium Indonesia Living. Sebelum kita akhiri Mbak Titi, mumpung dokter masih ada sebelum jengkal. Saya minta kita bikin foto dulu Mbak Hikmat, Mbak Eka. Mohon dibikin fotonya dulu Mbak Eka. Ya siap.
siap ya. Kita foto dulu ya. Baik. Mohon Ya, maaf, Dok. Monggo semua yang masih Ya, on cam off bisa on dibuka cam ya. kameranya ya. biar diabadikan wajah-wajah gagah dan cantiknya ini. Semoga saya berumur panjang seperti Pak Toto. Amin, amin. Amin, amin, Mas amin, Dokter Pak akan Toto selalu karena bakti penjenengan itu mulia sekali kok. Iya. kemarin ada pasien yang 24 tahun HIV bersama saya. Pada waktu kontrol tiba-tiba, dok, jangan mati dulu ya dok. Dia Iya, 20 tahun iya, Pak. bersama saya. Dokter banyak yang Kenapa? mendoakan, Kenapa? Dok. Kok jangan mati dulu? Kalau dokter mati yang mendampingi saya nggak ada. Padahal obatnya ajek, tapi dokternya mau ganti. Ya Allah. 24 tahun bersama saya. Sejak Ya. umur 30, sekarang beliau umur 54. Masya Allah. Luar biasa. Oke, baik ya. Ya, Saya hitung sudah? ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah insya Allah. Baik, terima Terima kasih kasih. banyak, Dokter. Alhamdulillah. Matur nuwun dokter, selamat istirahat. Ya, Kalau nanti kondur, salam buat keluarga di rumah. Alhamdulillah. Semoga Saya nggak bosan, kapan-kapan mungkin kita mohon dibantu lagi. Insya Allah dengan topik yang berbeda. Oke. Betul, baik. betul. Sekali Oke. lagi matur nuwun dok. Jangan lupa IG atau TikTok Siap. di Oh follow iya, ya. Baik, siap, Biar siap. Udah di follow nambah. barusan. Iya. Iya, Satu Instagram lagi saya dok. targetnya 100.000, ini sudah 93.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oh ya, Oke. dokter satu Baik, lagi Mas Toto, mohon monggo izin, ditutup. apakah materi presentasinya dalam bentuk Sakit. PDF bisa kami distribute ke anggota? Sakit. Oh iya, matur. Mbak Titi, saya kirim yang Dalam. terbaru ya Mbak Titi. Oh iya, Oke, iya. Mas Toto, Tadi Oke. banyak revisinya. Nanti Oh saya kirim baik, yang baik, terbaru ya. baik. Baik. Ya. Oke, matur nuwun banget. IG-nya Dan Mbak Titi satu IG-nya. hal lagi, Dok. Berkenan untuk menjadi member premium Indonesia Happy Living, Dok, sehingga kalau ada pertanyaan bisa. Iya. Kalau diizinkan ya siap. Siap, siap. Matur nuwun dok. Alhamdulillah, matur Saya nuwun, matur ingin nuwun. Ya. bahagia. Kan doanya Robbana Atina fid dunya hasanah. Itu kan bahagia toh. Betul, Fil betul. akhirati hasanah, bahagia. Besok ketemu di surga bareng nggih, insyaallah ya. Amin, 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 amin. amin, amin. Ya. Subhanallah. Baik, Matur nuwun Mas dokter. Toto, enggak. Matur nuwun dok. Ya. Sugeng Boleh istirahat. nggih. Nggih, Ya. Panjenengan melanjutkan, monggo saya nggih, live dulu. nggih. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter. Terima kasih. Monggo Mas Toto masih mau Ya, ini tutup? mumpung kita lagi ketemu, mungkin saya dalam kesempatan ini sekali lagi berterima kasih buat semuanya yang sudah selalu kita seiring sejalan bersama-sama. Mohon masukan, barangkali ada subjek-subjek atau hal-hal tertentu yang mungkin penjenengan merasa perlu untuk kita angkat. Karena insya Allah kami berusaha untuk selalu mengetahui apa yang penjenengan sekalian butuhkan gitu kira-kira ya. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi kita berusaha. Kan di usia-usia kita ini yang paling dengar, tadi saya ngobrol sama Mbak Eka. Kita ngobrol, wah aku ada problem, aku kok tambah budek. Saya bilang, cari RSI, gitu kan. Wah aku lagi meripatku kok blureng, wah udah cari yang ahli mata kan gitu. Nah ini insya Allah kita bisa memberikan bantuan informasi kepada teman-teman sekalian. Kita kan nggak bisa berbagi duit, tapi bagi informasi yang mungkin bisa kita lakukan. Itu kira-kira berarti ya. Monggo teman-teman kalau ada usulan silahkan. Kita masih ada Ya. waktu 15 menit nih kalau berkenan. Ya. Sama satu lagi Mas Toto, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendonasi untuk Indonesia Happy Living dan kita bisa berkegiatan lebih banyak lagi selain online juga bisa berkegiatan offline seperti yang kemarin kita lakukan di Rumah Siput Indonesia. Bagi teman mbak-mbak dan mas-mas yang punya komunitas atau mungkin lingkungan yang ingin membuat peta bahagia sebagaimana kemarin kita lakukan dengan Rumah Siput Indonesia, dengan senang hati saya, Mas Toto, Mas Hari, Mas Oki akan mengunjungi kediaman atau mungkin berkumpul di satu tempat untuk sama-sama membuat peta bahagia.
Baik, itu Mas Toto yang perlu Ye, saya ye, ye. sampaikan. Monggo, saya berikan kesempatan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mau disampaikan sebelum kita akhiri. Oh, ini ada usulan dari Mas Budi. Eh, ya, lain kali kita undang istrinya Dokter Mukhlis, yaitu Dokter Naningsih. Beliau ahli stroke. Memang sudah kami jadwalkan untuk bulan depan, Mas Budi. Dokter Naningsih. Yang kemudian berikutnya, insya Allah juga Dokter Saraf. Itu akan bicara mengenai vertigo. Jadi dua Zoominar berikutnya memang masih terkait dengan dokter Kesehatan. spesialis saraf ya, stroke dan vertigo. Alhamdulillah, terima kasih usulannya. Oke, nanti kita sampaikan juga pada teman-teman. Ada yang lain yang ingin Ya. disampaikan? Mas Toto, kalau untuk terkait apa kayak olahraga untuk alita maupun jelita itu pernah dibahas tidak ya? Olahraga apa saja sebaiknya? Olahraga apa yang cocok Oh, itu iya. maksudnya? Belum Belum ya. secara spesifik Belum. sih. Iya. Iya, belum. Boleh juga itu sebagai satu hal Iya, yang betul, perlu belum. diangkat. Kan sekarang kita tahu di samping kita itu banyak yang Nordik, yang jalan kaki itu ya. Kemudian ada yang jalan di air. Ya, banyaklah yang mungkin bagus. Ya. Itu nanti kita coba cari narasumbernya yang terkait itu mengenai olahraga untuk alita. Iya, iya. Bisa Mas Hari jadi narasumber juga nih bisa. Cocok juga, cocok. Merpati putih. Beliau pakarnya juga ini. Iya, Tambahan betul sedikit sekali. Mbak Titi, Mas Toto, Ya, monggo. Iya, menyangkut olahraga. Yang sekarang Iya. sedang, ya sebetulnya udah lama ini ya, itu bioenergy power. Wow, Itu bioenergy olahraga, power. Iya. BEP. Udah pernah kita tampilkan pada waktu itu. Oh, Penam sudah. pernafasan. Sudah Oh, pernah. ya. Pak Saliman Iya, adalah yang salah pernah satu Oh, iya, iya. tokoh. Ya, Oh, saya belum iya. ikut Tapi nggak barangkali apa-apa, ya. Nggak apa-apa, diulang cuma kalau itu memang apa dirasa gitu. perlu, kita bisa tampilkan lagi. Iya, Iya. karena itu untuk sebetulnya segala usia, tetapi lebih utama ini di seluruh Iya. Indonesia organisasinya sudah sedemikian Betul. apa namanya ya udah mantap pokoknya Iya. mengenai BEP itu ya. Jadi kebetulan saya itu teman-teman saya itu banyak yang menjadi BEPers dan pelatih bahkan pelatih. Oke. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali. Iya. Ya. Itu malah Termasuk kira-kira saya ya, udah Mbak 2 Yasri. tahun yang lalu kami tampilkan BEP itu. Oh iya Karena iya. kebetulan Iya. juga Iya, salah iya. satu teman-teman dulu istri saya malah juga salah satu peserta atau mengikuti BEP itu. Kemudian Oh, menjadi ya udah banyak lah itu senamnya ibu-ibu, emak-emak itu iya. hebat-hebat lah. Duduk senamnya itu dengan duduk. Betul. Memang berdiri bisa duduk. Kita memang ambil nafas hanya 3 gerakan yang diulang-ulang. Betul. Ya. Ya. Penciptanya adalah dokter, ya. Dokter juga, ya. Ya, terima Iya. kasih Mbak Titi. Matur nuwun, Mbak Mas Yasri. Toto. Nanti Iya, matur menjadi nuwun. salah satu konsiderasi kami. Iya. Iya. Monggo. Iya. Ada lagi? Temannya Mas Toto itu yang di Samarinda, tokoh Betul, Mas Haryoto itu juga beliau salah satu pelatih. Mungkin Mbak Yasri kenal kali ya? BEP itu memang saya kenal nama-nama di Purwokerto, Pak ini di Jakarta itu ada kelompok Pokel, Pondok Pokel, Kelapa, ya Pokel itu Pondok Kelapa, Bogor juga banyak teman-teman saya yang menjadi pembimbing. Iya. Ada salah satu teman satu angkatan saya SMA, sekarang tinggal di Samarinda. Beliau mantan dari PU dulu. Beliau adalah salah satu penggiatnya BEP di Samarinda. Oh, PU memang banyak. Saya Pak Betul. Amiruddin itu kebetulan selain pembimbing, tetapi juga yang mengatur semua. Jadi BEP ini dilaksanakan secara virtual. Virtual ya, pakai Zoom juga kok. Virtual, ya pakai Zoom ya. Pak Amiruddin itu dari PU juga salah satunya. Ya itu ya semua pasti kenal dengan Pak Amiruddin. Sip. Tenun. Tenun. Ya. Ya. Monggo.
Ini Berikutnya ada dari Mbak Nunung ini. Mbak Nunung. Ya, memungkinkankah someday kita ambil topik yang lebih spesifik karena kita ternyata semakin jauh dari muda menuju dewasa, yaitu tentang kedekatan kita dengan Tuhan dengan happy penuh kesadaran. Kedekatan, ya oke. Iya, Ya untuk iya. mungkin teman-teman peserta yang mungkin belum dari awal, kita memang topik kita beragam, ada kesehatan, ada tentang kehidupan sehari-hari, ada tentang dulu waktu rame-ramenya gendam, kita bagaimana menghindari orang-orang lansia kita yang sering digendam sama orang-orang penipu itu, menghindarinya gimana. Pernah kita angkat juga ke dalam subjek kita, bicara tentang personal grooming, bagaimana membangun diri walaupun tua tapi kalau di teman klub gue saya Luna Maya, lanjut usia namun tetap gaya. Iya, kalau di pertemuan offline seperti kemarin di RSI, hal ini amat sangat kita tekankan juga ya Mbak Eka ya, bahwa kami menyebutnya adalah teori 80 versus 20, 80% versus 20%. 20% effort kita, tapi hasilnya itu mempengaruhi 80% kesuksesan kita atau tujuan kita. Yaitu apa? 20% itu adalah ketika kita bermohon kepada Yang Maha Kuasa dan minta ridho orang tua. Secara effort, secara waktu, itu mungkin hanya memerlukan waktu maksimum 20% bahkan kurang, tapi hasilnya itu lebih dari 80% bahkan ya. Itu sangat kita sampaikan kemarin bahwa semua upaya kita the rest kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. The rest the rest kita serahkan sepenuhnya, kita tawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. God do the best ya. Ya. Itu barangkali ya siap. Insya Allah seperti usulan Mbak Restu kemarin, kapan-kapan kita ketemu offline dan kita sama-sama membuat peta bahagia ya Mas Toto. Ya seperti ya. Dan ini kemarin adalah angkatan ketiga RSI dan segera yang sudah mendaftar adalah Bank Perdana Mas Toto. Baru hari ini Anggi menghubungi saya untuk meminta kita bersama-sama dengan tim Bank Perdana untuk membuat peta bahagia. Nyambung dikit Mbak Titi. Ya, moga. Ya, silakan. Mas Tota, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Mbak Titi, kira-kira gambaran singkat aja tentang membuat peta, apa tadi, peta bahagia. Ini peta bahagia. Ya, tujuannya tujuan ataupun caranya bagaimana, karena mungkin saya bisa mengajak ibu-ibu tetangga yang umumnya memang sudah sendiri, jadi pasangan tidak ada, ya itu untuk membangkitkan semangat beliau atau apa, kan ada kata-kata bahagianya ini. Nanti saya bisa sampaikan. Ya, kira-kira minimal berapa orang ya Bu Titi ya? Nah, itu aja Bu Titi. Ya, Mbak Titi. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya untuk memberikan gambaran kepada Mbak-mbak dan Mas-mas gitu ya. Peta bagian namanya juga peta ya. Jadi kita perlu kalau mau jalan ke suatu tempat kan juga perlu peta. Kemarin saya mau menjadi fasilitator teman-teman RSI, saya juga membuat mind map istilahnya peta. Nah, dalam hidup kita juga perlu peta. Banyak hal yang sudah kita rencanakan, banyak hal yang sudah kita pikirkan, tetapi kemudian kita formatkan kembali. Jadi peta bahagia itu kita akan mulai dengan finish from the start from the finish line. Jadi kita mulai dengan finish line. Finish line untuk kita di usia ini tentu saja adalah berakhir dengan sebaik-baiknya dan dengan bahagia. Nah, bahagia ini sebaiknya tidak hanya pada saat kita berakhir nanti, tapi selama di perjalanan menuju ke sana. Jadi kita mulai dengan start ya.
Apa-apa yang sudah membuat kita bahagia dan apa-apa yang belum membuat kita bahagia. Kemudian kita mulai juga dengan apa-apa yang sudah kita miliki dan apa-apa yang belum kita miliki. Lalu kemudian untuk melakukan sesuatu tindakan atau sesuatu action itu kira-kira support apa yang bisa kita harapkan dari orang lain. Nah, bahagia sendiri masing-masing orang tentu punya definisi yang berbeda-beda. Maka kita kenalkan juga dengan 3 circle adalah yang pertama adalah circle of control. Sebelum membuat orang lain bahagia, pastikan diri kita bahagia. Karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah ya kita sendiri. Jadi circle yang paling dalam adalah circle of control. Kemudian circle of influence, bagaimana kemudian kita menginfluence, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk menjadi bahagia. Dan yang terakhir circle of concern, ya lingkaran yang paling besar, bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk juga bersama-sama kita bahagia. Nah, kemudian kita bikin action plan untuk sama-sama berbahagia, dan yang terakhir tadi yang ada sama-sama kita menerapkan 80% versus 20%. Diakhiri dengan kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, memohon ridho orang tua, dan yang hasilnya adalah 100%. Kurang lebih seperti itu, Mbak Restu. Dan kita kemarin sudah lakukan 1 hari full dari jam 9 sampai berakhir jam 6 ya, pas maghrib. Iya, itu. Dan ya, yang menariknya lagi adalah di dalam peta bahagia ini yang terpenting adalah tacit knowledge. Artinya kita saling berbagi pengalaman, dan dari pengalaman teman-teman yang lain itulah kita bisa kemudian mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang berharga. Salah satunya barangkali kalau ketemu dengan teman-teman yang sama dengan saya, sudah sendirian, ya kita paling tidak saling menguatkan. Dan itu menjadikan hal yang luar biasa yang membuat sama-sama kita akan bahagia. Itu Mbak Restu. Itu. Terima kasih Mbak Titi. Baik. Iya. Saya rasa suasananya boleh dibuat ya. Suasananya bisa dibuat seperti di RSI kemarin. Iya, suasananya sangat santai, tetapi toh semua tujuannya tercapai. Alhamdulillah. Jadi, moga Mas Toto. Iya, baik. Matur nuwun sekali, wah menarik ngobrol kita. Dan kita tadi mendapatkan topik yang bagus. Saya hanya ingin menambahkan bahwa betapa saya menyadari sekarang campak itu bukan main-main, dia sangat bahaya. Ya. Karena info yang terakhir meninggal itu dewasa yang sempat diangkat oleh TV One itu ada seorang dokter. Ya, dokter yang meninggal itu. Karena campak. Anyway, kita tidak berharap, namun yuk kita sama-sama melakukan persiapan diri lah. Yang belum pernah vaksin ya monggo vaksin. Yang dulu lali wes apa durung ya sudah diulang lagi nggak lebih baik. Dan kita selalu berdoa semoga kita semua diparingi sehat, selalu diberikan semangat untuk terus kita berkarya menjadi orang-orang yang bermanfaat buat sesama. Gitu kira-kira aja. Matur nuwun buat Mbak Eka Hikmat yang sudah menolong kami. Maklum kami ini orang-orang gaptek ini. Benar hati Mas Toto. Saya jadi tambah semangat nih ada Mbak Eka nih. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita malam ini ya. Kita insya Allah ketemu pada sesi yang akan datang. Mbak Titi, Mas Hari, Mas Oki, yang selalu kita kompak bersama-sama mengelola Indonesia Happy Living. Semoga kita selalu bisa berbuat yang terbaik untuk teman-teman kita. Sekali lagi matur nuwun buat semua yang sudah membantu berkontribusi untuk Indonesia Happy Living. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih Mbak Mas. semuanya.